Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pelajaran 4 mengenai perilaku terpuji. Apa yang akan kamu lakukan ketika hendak ke sekolah? Pasti bersalaman dengan kedua orang tuamu, kan? Di sekolah, kamu harus selalu taat dan patuh kepada guru. Suka menolong dan bekerja sama dengan teman, serta menjaga kebersihan lingkungan. Itu semua ciri anak yang soleh. Biasakan berperilaku terpuji kepada siapa saja, apalagi pada yang lebih tua. Kita harus menghormatinya. Kepada teman pun, kita juga harus menghargainya. Dimanapun berada, hendaklah kita berperilaku yang baik. Isi materi dari pembelajaran perilaku terpuji adalah hormat dan patuh. Yang kedua, bekerja sama dan tolong menolong. Hormat dan patuh. Anak yang soleh harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, juga kepada sesama anggota keluarga. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua harus dihormati dan dipatuhi. Mereka lah yang membimbing dan menyayangi kita. Ayah bekerja untuk menafkahi kita. Ibu bekerja untuk menyediakan keperluan kita. Jika kita tidak hormat kepada mereka, kita termasuk anak yang durhaka. Anak durhaka dibenci Allah dan orang tua. Anak durhaka akan dimasukkan ke neraka. Nah, perhatikan dan amati gambar berikut. Gambar pertama adalah ketika kalian akan berangkat sekolah, ya, bersalaman kepada kedua orang tua. Sedangkan gambar yang kedua adalah bekerja sama dalam membersihkan halaman rumah. Nah, contoh sikap hormat kepada orang tua. Yang pertama, santun ketika berbicara, tidak teriak-teriak. Yang kedua, sopan dalam berperilaku. Yang ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Perintah orang tua harus dipatuhi, nasihatnya harus didengarkan dan dilaksanakan. Anak yang patuh disayang orang tua. Jadilah anak yang patuh dan taat. Contoh sikap patuh kepada orang tua. Yang pertama, jika diperintahkan kebaikan, segera melaksanakan, tidak menunda-nunda. Yang kedua, jika dinasihati, mendengarkan dan melaksanakan. Yang ketiga, tidak membangkang perintah orang tua. Yang keempat, melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Ayo, siapa yang masih suka membantah orang tua? Nah, segeralah menjadi anak yang hormat dan patuh agar menjadi anak yang soleh. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Siapakah orang tuamu di sekolah? Pasti bapak dan ibu guru. Kamu harus hormat dan patuh kepada mereka. Kepatuhan dan hormat kamu terhadap guru sama seperti kepada orang tuamu. Bagaimana cara hormat kepada guru?
Jika kamu bertemu guru, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum Bapak Guru. Assalamualaikum Ibu Guru. Kemudian jabatlah tangannya sambil tersenyum. Bicaralah dengan sopan kepada gurumu. Jika lewat di depannya, berjalanlah dengan menunduk sambil mengucapkan permisi. Jika hendak bertanya, mintalah izinnya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, hormat kepada sesama anggota keluarga. Keluarga ibarat sebuah bangunan. Semua bagiannya bersatu dan saling menguatkan. Demikian juga dengan keluarga. Semua anggota keluarga harus bersatu dan bekerja sama dengan cara saling menghormati. Contohnya, seorang kakak harus sayang kepada adiknya. Seorang adik juga harus hormat kepada kakaknya. Harus saling membantu dalam membersihkan rumah, merapikan tempat tidur masing-masing, tidak mengganggu satu sama lain. Nah, sesama anggota keluarga tidak boleh bertengkar atau bermusuhan. Semua anggota keluarga harus saling menyayangi. Jika mempunyai sesuatu, kita harus mau berbagi dan tidak boleh saling berebut. Semua anggota keluarga harus hidup rukun. Kerjasama dan tolong-menolong. Nah, pernahkah kamu melihat lomba tarik tambang? Banyak orang melakukan pekerjaan yang sama, yaitu saling membantu satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Nah, itulah contoh kerjasama dan tolong-menolong. Kerjasama artinya bekerja bersama-sama. Kamu bekerja bersama temanmu membersihkan kelas. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan meja dan kursi, ada pula yang menghapus papan tulis. Semuanya bekerja bersama-sama. Menolong artinya membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Tolong-menolong dalam hal kebaikan. Tidak boleh tolong-menolong dalam hal kejahatan. Nah, amati dan perhatikan gambar berikut. Gambar pertama kira-kira sedang apa ya? Ya, sedang membetulkan genteng. Salah seorang warga yang sedang terkena bencana. Yang kedua, sedang melakukan apa itu? Sedang mengumpulkan dana, ya, posko bencana alam mengumpulkan dana untuk bagi saudara-saudara yang terkena bencana alam. Nah, setelah memperhatikan gambar tersebut, apa yang hendak kamu lakukan jika peristiwa tersebut menimpa saudaramu? Contoh menolong dalam kebaikan, yaitu 1. Memberi sedekah kepada fakir miskin. 2. Menyantuni anak yatim. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Keempat, mengajak teman belajar bersama. Dan yang kelima, membantu teman yang kesusahan. Contoh menolong yang tidak dibolehkan adalah memberi contekan saat ujian sekolah. 2. Membantu teman membolos sekolah. Yang ketiga, membantu teman mencuri mangga. Dan membantu teman berkelahi. Nah, ceritakanlah gambar di bawah ini.
Yang pertama adalah bekerja sama dalam piket kelas. Yang kedua adalah mencontek ketika ujian sekolah. Nah, kemudian berikanlah komentarmu atas dua gambar tersebut.